Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama saya ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saya sendiri. Karena berkat rahmat dan hidayahnya saya bisa mengerjakan tugas besar ekonomi teknik ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat video presentasi yaitu tugas besar ekonomi teknik, yang mana tugas ini adalah salah satu syarat untuk melengkapi tugas mata kuliah ekonomi teknik. Dan ini adalah tugas pra-UTS, yang artinya tugas ini sebelum melakukan ujian tengah semester. Baiklah, di sini saya Mustafa Siregar dengan NIM 23073020, sesi 0103 dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Milana ST, MSc, PhD. Nah, baik, langsung saja ke pembahasan materinya. Nah, di sini soalnya sebuah bengkel akan akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 20 juta. Nah, biaya operasionalnya diperkirakan eh, Rp 20 juta dan biaya maintenance-nya diperkirakan 20 juta pada tahun pertama dan meningkat sebesar eh, 750.000 pada setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar 720 juta setiap tahunnya. Pada tahun ke-7 dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya 0,20 juta. Tahun ke-10 dan ke-15 diperoleh lamsam sebesar 160 juta. Investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 20 tahun, 22 tahun dengan perkiraan pada akhir investasi nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai Rp 50 juta dengan tingkat suku bunga 4%. Nah, di sini kita akan menggunakan present worth analysis dan annual cash flow analysis untuk menilai kelayakan investasi tersebut. Nah, di sini diketahuinya eh, untuk I adalah investasi awalnya sebesar 230 juta. Nah, untuk AC-nya ini adalah biaya operasional sebesar 20 juta dan AM ini adalah biaya maintenance-nya sebesar 20 juta dan GM ini adalah peningkatan biaya maintenance-nya sebesar 750.000 eh, OH ini adalah overhaul tahun ke-7 sebesar 0,20 juta. Dan untuk lansam 10 dan ke-15 itu sebesar 160 juta dan untuk lama waktu investasinya yaitu N-nya 22 tahun dan SF ini adalah hasil jual pada tahap investasinya yaitu sebesar Rp 50 juta dan I adalah tingkat suku bunganya yaitu 4%. Nah, yang ditanya di sini adalah ada dua. A yaitu eh, present worth analysisnya dan eh, yang B adalah annual cash flow analysis. Nah, di sini kita akan menggunakan yang A dulu untuk mencari kelayakan dari investasi tersebut. Nah, di sini kita akan mencoba mencari jawabannya dengan menggunakan diagram arus kas. Nah, yaitu di sini pada investasi awalnya yaitu
sebesar 230 juta. Makanya kita buat panahnya ke bawah karena investor mengeluarkan biaya atau mengeluarkan uangnya sebesar 230 juta untuk investasi awalnya. Nah, kemudian di sini adalah AC dan AM, yaitu biaya operasional dan biaya maintenance-nya, yaitu juga salah satu pengeluaran atau minus. Makanya kita buat eh, di bawah ini. Dan untuk game tersebut, eh, peningkatan pengeluarannya setiap tahunnya sampai tahun terakhir, yaitu setiap tahunnya peningkatan pengeluarannya itu 750.000. Dan dan untuk OH7-nya, overhaul di tahun ketujuhnya juga pengeluaran. Makanya kita buat juga di bawah, di garis ke bawah, OH7 sebesar 20 juta. Dan untuk lansam dan lansam ke-10 dan lansam ke-15 ini adalah eh, sebuah pendapatan. Makanya kita buat garis panah ke atas. Karena ini adalah sebuah pendapatan. Dan AB ini adalah pendapatan setiap tahunnya, yaitu sebesar 720 juta. Dan SF ini adalah hasil jual investasi pada akhir tahunnya, yaitu sebesar 50 juta. Dengan tingkat suku bunganya ini adalah 4%. Selanjutnya, untuk formula sederhananya, yaitu dengan menggunakan rules PW sama dengan min I, min AC, min AM, min GM, plus AB, min OH7, plus LS10, plus LS15, plus SF. Nah, untuk formula lengkapnya, PW sama dengan minus I, minus AC, minus AC, P per A, IN. Dan AM, P per A, IN. Dan GM, P per G, I, N. Plus AB, P per A, IN. Min OH7, P per F, I7. Nah, kenapa di sini 7? Tidak sama seperti ini, IN. Karena di sini adalah eh, overhaul yang dilakukan pada tahun ketujuh. Makanya tidak kita samakan dengan jangka waktu investasinya. Makanya di sini berbeda, ini pada tahun ketujuh, dilakukan pada tahun ketujuh overhaulnya, sedangkan ini adalah eh, lama waktu investasinya. Sama seperti ini, kita juga mengambil dari waktu lansamnya yang pada tahun ke-10. Makanya kita bedakan tahun lansam 10 atau 7 ini dengan N yang ini. N atau jangka waktu investasinya. Nah, langsung saja kita masukkan eh, min I yang tadi itu, I-nya investasi awalnya sebesar 230 juta, minus untuk AC-nya 20 juta, P per A, 4% dari 22. Karena I-nya tadi investasi awalnya itu sebesar I-nya investasi awalnya 4%, sedangkan untuk N-nya itu waktu lama investasinya sebesar 20, jangka waktunya yaitu 22 tahun. Dan untuk GM-nya, dan untuk GM-nya itu 7, AM-nya yaitu 20 juta, P per A 4% dari 22 kurang
Min 780.000 P per G 4% 22 plus 720 juta P per A 4% 22 minus 0,20 juta P per F 4%, 4%,7 karena di sini adalah OH tadi yang waktunya itu 7 tahun, makanya kita di sini berbeda dengan jangka waktu yang 22 tahun tadi. Dan untuk 160 juta ini yaitu LS 10, makanya di sini 10 karena untuk lansapnya 10 dan 15. Kemudian SF-nya yaitu 50 juta PPRF 4%, 0,22. Selanjutnya minus 20 juta, minus minus 230 juta, minus 20 juta, 14,491 ini adalah hasil dari tabel bunga yaitu P per A, koma I per N. Yang mana P per A, koma I, eh, maksud saya yang ini ya, P per A 4%,22. Yang mana dari 4%, dari P per A 4%,22 ini adalah hasilnya 14,451. Nah, setelah dijumlahkan semua, didapatlah hasil PW-nya sebesar 10,409,12 juta. Nah, untuk kesimpulan di sini, investasi investasinya lebih besar dari nol, yang hasilnya investasinya itu layak. Nah, ini adalah cara untuk menentukan investasi dengan menggunakan eh, present worth analysis. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk yang penyelesaian yang dengan yang B, yaitu annual cash flow analysis. Untuk formula sederhananya yaitu min I, min AC, min AM, min GM plus AB plus OH7 plus minus OH7 plus LS 10 plus LS 15 plus SR. Nah, untuk formula lengkapnya AE sama dengan min I A per P, I, N minus AC, minus AC min minus AM minus GM A per G I N plus AB minus OH7 P per F I, 7 karena di sini adalah tadi OH-nya yaitu 7, makanya kita buatkan di sini 7, tidak sama dengan yang dulu tadi. Lanjut A per P, I, 7 plus LS 10 P per F, I, 10 A per P, I, 10 plus LS 15 P per F, I, 15 A per P, I, 15 plus S F A, A per P, I, R. Nah, di sini kita lanjut ke perhitungannya. AE sama dengan A per P, 4% dari 2 dari 4%, 22 dari mana? Yaitu 4%-nya dari I-nya tadi. Kita dapat, eh, kita lihat dari sini, tingkat suku bunganya 4%. Dan N-nya yaitu eh, lama waktu investasinya yaitu 22 tahun.
Nah, setelah kita masukkan angka-angka yang di sini dengan rumusnya, lanjutlah ke pemasukan angka yang ada pada di sini, pada tabel bunga, yaitu yang mana upper P 4,22, yang di mana pada tabel bunga yaitu didapatkan 0,0692 minus 20 juta, minus 750.000 dalam kurung 8,941 plus 720 juta, minus 0,20 ini 0,20 juta ya, 0,20 juta dalam kurung 0,7599 dan kurung 0,1666 tambah 106 plus 160 juta dalam kurung 0,6756, kemudian dalam kurung lagi 0,1233 plus 160 juta dalam kurung 0,5553, ini dalam kurung ya, dalam kurung 90,0899 plus SF-nya itu 50 juta dalam kurung 0,0292. Nah, setelah kita masukkan angka yang ada pada rumus dan angka yang terdapat pada tabel bunga, selanjutnya kita jumlahkan, dan setelah kita jumlahkan maka dapatkan hasil hasil akhirnya yaitu 677,62 juta. 677,62 juta. Nah, dari kesimpulan ini, besar dari nol yang menandakan investasi ini layak. Nah, itu dia itu tadi penjelasan dengan menggunakan rumus annual cash flow analysis. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata dan salah penyampaian, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.